Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nero Movie yang akan menemani makan dan mandi kalian. Kali ini saya akan membahas alur film The Rebel Moon Part 1 yang dirilis pada tahun 2023. Dan untuk konten selanjutnya, silahkan request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah akan berfokus kepada Korah yang merupakan seorang pejuang, tetapi saat ini dia hidup damai dengan desa subur yang ini. I thought I'd make it an early night. I thought you were doing your part for the harvest. Sampai ketika pesawat yang dipimpin oleh diktator Atticus Noble ini datang karena ingin mencari para pemberontak yang melawan Mother World dan juga ingin meminta sumber daya desa ini. Sampai menghajar kepala desa, saya begini. Admiral. Gunnar, seorang pria yang mengawasi hasil pertanian, merasa bersalah karenanya kepala desa meninggoy. Dan mereka diberi waktu 10 pekan untuk memberikan permintaan para tentara ini dan meninggalkan beberapa prajurit beserta satu robot veteran untuk mengangkat barang. Tetapi, karena mengira dia sudah rusak, abang satu ini pun mengerjainya. Kembali lagi dengan Korah yang melihat kondisi desanya kacau. Karena mereka lebih menurut kepada para tirani, Korah pun ingin pergi ke tempat lain. Tetapi ayah angkatnya saat ini meyakinkan lagi apakah Korah akan terus berlari dan mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya Korah pun mendengarkan seorang gadis yang menjerit. Karena akan diperkongsi, hal itu pun membuat Korah marah dan menghajar mereka semua. Di saat semuanya beres, Korah bersama prajurit yang bernama Aris ini pun menahan serangan karena si kapten menyandra gadis itu. Tetapi tak lama kemudian, datanglah robot angkat barang tersebut. Tetapi, robot itu tidak menuruti si bos, melainkan menembak si bos untuk menyelamatkan si gadis. Keesokan harinya, Korah bersama dengan Gunnar berangkat menuju ke Providence untuk mencari informan yang mengetahui lokasi para pejuang revolusi. Dan di tengah perjalanan, Korah pun menceritakan masa kecilnya di mana keluarganya disikat oleh pasukan Mother World dan Korah dijadikan anak angkat oleh kapten musuh yang bernama Balisarius dan dididik menjadi prajurit berprestasi. Keesokan harinya, Korah bersama Gunnar sampai di kota tujuan, tetapi mereka melihat jika informannya telah ditangkap musuh. Alhasil Korah dan Gunnar mencari informasi di sebuah bar, tetapi naas karena ada babi boti yang suka dengan Gunnar, Korah pun terpaksa harus bertarung di bar tersebut. Karena babi boti sudah mokat, dibantu dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Kai, Korah dan Gunnar bekerja sama dengannya untuk mencari Jenderal Titus yang dikenal dengan prestasinya di masa lalu. Mereka pun pergi menggunakan pesawat untuk pergi ke Pollux, tempat Titus berada. Sebelum ke Pollux, mereka harus singgah ke sebuah tempat yang sangat gersang, yang dimana di situ juga ada yang bisa dijadikan pejuang. Pria tersebut bernama Tarak, dirantai karena memiliki hutang dan dijadikan tukang besi, karena untuk membayar hutangnya mahal. Tetapi Tarak dikasih tantangan jika dia berhasil menunggangi Griffin liar, maka hutangnya selesai. Tarak pun yang tidak ingin kesempatan itu berakhir, memberanikan diri untuk menunggangi Griffin liar itu.
Tarak yang berhasil menjinakkan Griffin itu pun diberikan kebebasan dan pergi bersama Korra dan timnya. Dan di saat Pak Tua itu yang menjadikan Tarak sebagai budak ingin mencobanya, ya hidupnya naas. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka singgah di planet tambang Dagus untuk mengajak seorang pejuang yang bernama Nemesis, yang saat ini sedang sibuk karena dia harus bertarung dengan laba-laba yang sedang mencuri seorang anak perempuan karena marah jika dia sulit memiliki keturunan dikarenakan polusi yang disebabkan manusia di planet tambang ini. Setelah berhasil menyelamatkan anak tersebut, akhirnya Nemesis pun mau bergabung dengan pasukan Korra untuk melawan pasukan Motherworld. Dan di sepanjang perjalanan, Korra menceritakan lagi tentang dirinya jika dia dulu adalah pasukan elit yang dipercaya untuk menjaga putri, yang dimana sang putri akan menjadi harapan dan memiliki sebuah kemampuan untuk membangkitkan yang sudah tiada. My princess, might have that same power. Think that she was different. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di Pollux dan mencari Titus yang dapat kita lihat saat ini sang jenderal sudah menjadi gembel. Sober. Yep, I'll do it. Titus pun dimandikan untuk membuatnya sadar, dan Korra membujuk Titus yang sudah tidak ingin berjuang melawan Motherworld dibuat membara lagi oleh Korra untuk membalaskan dendam anak buahnya yang sudah tiada. If not redemption. Setelah mengumpulkan pasukan sepanjang perjalanan, kini Korra pergi ke planet Levitica dan bertemu dengan raja untuk memohon ditemukan dengan pasukan Blood X, yaitu pasukan revolusioner. Dan tak lama kemudian, Korra bertemu dengan duo saudara ini, Ivar dan Devra. Tetapi karena tahu permintaan Korra adalah untuk melawan pasukan Noble, mereka pun menolak, tetapi Ivar yang mengajukan diri ini karena melihat dulu mereka juga seperti pasukan Korra yang berjuang untuk keadilan, dan akhirnya Ivar membawa beberapa pasukan Blood X yang ingin berjuang. Tanpa mereka sadari, Kai adalah seorang mata-matanya Noble yang memberikan informasi kepadanya, sehingga Raja Levitica diserang oleh Noble dan dimusnahkan. Good news. We'll prepare the hyper launch. I'll go ahead. Kai pun mengarahkan Korra bersama timnya untuk singgah dulu ke Gondival, karena dibilangnya harus mengambil barang untuk pembelinya. Mereka pun menurunkan beberapa barang, tetapi Korra merasa curiga karena Kai bersama dengan orang yang dijumpainya di bar pada saat itu, dan benar saja, barang yang diturunkan adalah jebakan yang membuat pasukan Korra tertangkap. Korra dan timnya dijebak dan berencana dijual kepada Noble, dan Noble merasa senang karena dia melihat semua incarannya berada di satu tempat, dan memanfaatkan Kan Gunnar untuk menembak Korra terlebih dahulu. Tetapi Gunnar yang getar dan tidak berani untuk melakukan itu kepada Korra, memberanikan diri dan menyelamatkannya hingga terjadi pertempuran yang sangat besar. Di saat yang lain sibuk, Ivar memberikan komando kepada anggotanya untuk membawa pesawat. Tetapi sayang sekali, Noble juga menargetkan mereka karena membuat pasukan Ivar koit satu persatu. Ivar yang tenggelam karena emosi pun menerobos musuh dan menghancurkan penembak yang berada di pesawat King Gaze.
Karena Ivar mengorbankan dirinya, hal itu pun membuat pesawat King Gas, yaitu pesawatnya Noble, kehilangan kendali dan jatuh. Tetapi Korra yang tidak ingin melewatkan kesempatan itu pun juga menerobos dari sisi depan untuk melawan si Noble yang berada di depannya. Korra dan Noble pun bertarung dengan sangat sengit, di mana Korra yang merupakan seorang prajurit berprestasi di bawah pimpinan ayah angkatnya yang seorang komandan tinggi, melawan Noble, seorang laksamana terkejam sepanjang Motherworld, yang merupakan di bawah pimpinan ayah angkatnya Korra juga. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Korra dengan pertarungan yang sangat sengit. Dengan tim kecil sederhana yang terdiri dari orang biasa, petani, dan penjahat adalah pukulan besar untuk pasukan Motherworld. Dan setelah pertempuran itu, Korra bersama dengan yang lain pun kembali ke tempat yang sudah dianggap rumah. Sementara kekalahan Noble pun ditemukan oleh pasukan pusat. Bangkainya dibawa ke kapal dan dikirimkan untuk membawanya ke Balisarius yang saat ini menjadi pemimpin tertinggi, yaitu ayah angkat Korra. Execution will send shivers down the spines of the senators, and whose screams will echo down. Dan berakhirlah alur film Rebel Moon Part 1 ini. Film yang menurut saya sangat memanjakan mata ini dipenuhi dengan kisah berdarah yang cukup-cukup. Dan untuk konten selanjutnya, ributin saja di kolom komentar.